dengan penuh kesadaran Bang Karni, undang-undang pilkada ini kami sadari itu ada hubungannya, ya, berhubungan erat juga dengan undang-undang ASN, berhubungan erat juga dengan undang-undang TNI, berhubungan erat juga undang-undang Polri, berhubungan erat juga dengan undang-undang yang pada dasarnya mengatur larangan-larangan di dalam undang-undang pilkada itu. Ada dua substansi di sini. Pertama, TNI Polri itu jelas dilarang berpolitik, ya. TNI dan Polri dilarang berpolitik. Artinya bukan hanya masuk partai politik tidak boleh, tapi berpolitik juga tidak boleh. Berbeda dengan ASN. ASN itu berpolitik boleh, ya, masuk partai politik yang tidak boleh. Sehingga kemudian ketika dia memegang jabatan-jabatan politik itu diperbolehkan oleh undang-undang pilkada, ya. Jadi dia ASN itu berpolitik boleh, masuk partai politik yang tidak boleh. TNI Polri berpolitik yang tidak boleh. Itu jelas sekali bedanya ketentuan yang diatur dalam undang-undang ASN dengan ketentuan diatur dalam undang-undang TNI Polri. Nah, sekarang kenapa sebabnya saya berpendapat bahwa membangkitkan batang terendam ini bahagian dari mengganggu konsolidasi demokrasi kita yang sudah berpindah dari hanya sekedar sukses secara prosedural kepada sukses secara substansial, karena memang ketika kami melakukan pengawasan menemukan banyak fakta-fakta politik di lapangan, ya, fakta-fakta politik di lapangan yang secara umum mungkin, ya, terjamin netralitas karena ada statement dari Kapolri bahwa polisi netral, ada statement dari Panglima TNI bahwa TNI netral. Tetapi Bapak sekalian, Bang Karni, dalam pemantauan kami, dalam evaluasi kami tentang pilkada-pilkada sebelumnya, contoh adalah pilkada di Provinsi Kepulauan Riau, ya, itu terjadi rivalitas antara TNI dan Polri, ya, terjadi rivalitas antara TNI Polri. TNI mendukung calon A, sementara Polri mendukung calon B, sehingga kemudian fungsi-fungsi intelijen itu ditemukan. Fungsi-fungsi intelijen di bawah itu ditemukan, adanya konsolidasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Makanya kemudian undang-undang pilkada kita lakukan perbaikan, Pak. Ya, dilakukan perbaikan. Dengan cara apa kita melakukan perbaikan? Menambah fungsi Bawaslu. Bawaslu yang berfungsi sekaligus mengadili kalau kemudian menemukan adanya ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri. Tidak seperti sebelumnya, di mana sebelumnya itu temuan-temuan keterlibatannya itu Bawaslu tidak punya kewenangan sama sekali untuk menjatuhkan sanksi. Nah, dengan undang-undang yang baru ini Bawaslu punya kewenangan langsung untuk memberikan sanksi terhadap penemuan-penemuan pelanggaran terhadap netralitas tiga institusi itu. Nah, kami juga menemukan laporan, ya, misalnya adanya keterlibatan perwira polisi, ya, yang memanggil salah satu pimpinan ormas kemudian menjanjikan kegiatan-kegiatan tertentu supaya kemudian memberikan dukungan terhadap kandidat A atau kandidat B atau kandidat C. Nah, temuan-temuan ini semua kita rangkum, kemudian kita upayakan regulasi yang kita atur kemudian itu bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang tidak netralnya. Ya, memang secara umum fungsinya pasti netral, Pak. Ya, secara umum. Tetapi ya itu fungsi-fungsi intelijen. Sekarang kita menemukan ada lagi laporan ini. Ada laporannya Babinsa yang dimobilisasi untuk melakukan tugas-tugas pemenangan. Karena bagi kandidat, Pak, di samping setelah mendapatkan perahu, dia harus melakukan canvassing, ya, melakukan canvassing untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Kemudian melakukan door-to-door campaign dari rumah ke rumah. Yang semuanya ini bisa dilakukan oleh fungsi-fungsi intelijen itu tadi. Nah, oleh sebab itu, saya dalam hal ini memang perlu ada ketegasan bagi kita. Walaupun memang secara prosedur, misalnya tadi kita perdebatkan soal peraturan yang tidak dilanggar atau peraturan yang dilanggar, ya, itu lain hal menurut saya. Tetapi kita harus kembalikan kepada substansi dari konsolidasi demokrasi itu. Ya, bagaimana agar demokrasi kita ini terkonsolidasi dengan baik,
supremasi sipil memang betul-betul kita tegakkan. Nah, di dalam undang-undang pilkada sendiri Bang Karni, ya, itu maupun undang-undang pemilu yang disupport oleh undang-undang pemilu yang baru kita tetapkan, ada beberapa substansi yang kuat sekali kita masukkan di dalam undang-undang tersebut. Pertama adalah substansi anti terhadap politik uang, ya, sehingga kemudian ketentuan-ketentuan politik uang atau perilaku politik uang itu berimplikasi kepada bukan saja hanya pidana, tetapi juga berimplikasi kepada diskualifikasi terhadap calon. Dan ini adalah implikasi yang sangat menakutkan bagi kandidat-kandidat kepala daerah. Yang kedua, kecurigaan sebesar-besarnya kepada incumbent. Undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu memberikan ruang kepada kecurigaan kita kepada incumbent. Karena incumbent kita anggap bisa memanfaatkan, yaitu tadi, memanfaatkan ASN, memanfaatkan TNI, memanfaatkan Polri, sehingga sanksi-sanksi terhadap kecurigaan incumbent ini banyak kita masukkan di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang pilkada dan maupun di dalam undang-undang pemilu. Nah, termasuklah hasil rapat koordinasi kita terakhir dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, ya, bagaimana kita mendorong agar ada ruang kosong hari ini, di mana kalau ditemukan ASN yang terlibat, ya, ini bukannya diberikan sanksi, Bang Karni. Justru bagi incumbent ini dinaikkan pangkatnya, ya. Bagi incumbent dinaikkan pangkatnya. Ada Kasubdis misalnya, dia ikut-ikut kampanye terhadap incumbent. Kemudian ditemukan oleh Bawaslu, diberikan peringatan oleh Bawaslu. Begitu incumbent terpilih kembali, bukannya turun pangkat dia, malah menjadi kepala dinas dia. Nah, ini penemuan-penemuan kita, termasuk perwira-perwira TNI dan Polri. Nah, oleh sebab itu kemarin di rapat koordinasi terakhir kita dengan Kemendagri, dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, keputusan Bawaslu nanti begitu menemukan ada perwira polisi, perwira TNI yang terlibat, ASN yang terlibat, wajib dieksekusi oleh atasannya masing-masing. Tidak boleh lagi seperti sekarang. Ketika ditemukan malah naik pangkat, bukan turun pangkat, seperti sanksi-sanksi yang diberikan di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Nah, pada akhirnya Bang Karni, saya merekomendasikan lah, ya, karena konsolidasi demokrasi kita ini sudah berpindah bukan hanya sekedar sukses secara prosedural, semua kekuatan sipil sekarang menghendaki agar demokrasi kita ini benar-benar sukses secara substansial, maka hal-hal yang mencurigakan dan dianggap mengurangi makna dari konsolidasi demokrasi kita sebaiknya memang kita hindari. Nah, terhadap positioning Kemendagri hari ini, ya marilah kita sama-sama semua kekuatan sipil ini untuk supaya kebijakan ini tidak diteruskan. Ya, kebijakan ini tidak diteruskan. Kalau misalnya hari ini positioningnya itu tidak di Kemendagri lagi, di Menko Polhukam atau di Presiden, sebaiknya kita dorong Presiden untuk tidak bermain-main soal ini, ya. Kita bisa mundur lagi nih, kita bisa mundur lagi, sementara baik perubahan undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu, kita berupaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi kita ini secara substansi, bukan hanya sukses secara prosedural. Walaupun proses pilkada, proses pemilu secara prosedural ini sudah dipuji banyak negara, tetapi kita belum puas sampai kepada nanti pemimpin yang dihasilkan dalam pemilu maupun pilkada adalah pemimpin yang betul-betul yang diharapkan oleh demokrasi kita. Saya kira itu, Bang. Baik. Sangat jelas apa yang disampaikan bahwa kita tidak hanya butuh demokrasi yang prosedur, tapi juga substansialnya yang penting. Dan itu cita-cita demokrasinya Lukman Edi. Tapi saya bingung. Saya pikir tadi sayap kanan, tahunya sayap kiri. Sayap tengah deh.